Aswaja NU sering sekali mengklaim dirinya sebagai penjaga akidah umat, jalan tengah antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Namun jika kita telusuri lebih mendalam, ada satu unsur yang sangat dominan dalam tubuh Aswaja NU yang justru merusak kemurnian Islam, yaitu tasawuf. Ajaran tasawuf yang telah menyatu dalam NU bukan hanya menyimpang dari dalil syar'i, tetapi juga membuka pintu yang lebar terhadap kesesatan spiritual dan pemikiran. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pengaruh buruk tasawuf di dalam ajaran Aswaja. Teman-teman sekalian, tasawuf bukan bagian dari ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat. Sejarah mencatat bahwa tasawuf muncul dan berkembang melalui pengaruh filsafat Yunani, ajaran Hindu, dan mistisme Persia. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tasawuf adalah pintu menuju bid'ah dan kesesatan. Ajaran fana, ittihad, hulul hingga pengkultusan wali bukanlah warisan Nabi, tetapi warisan para sufi. Di dalam Islam, tauhid terbagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Namun tasawuf datang menghancurkan ini dengan ajaran mereka seperti widatul wujud, menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala dan makhluk itu satu. Ini jelas kufur teman-teman sekalian. Keyakinan wali memiliki ilmu laduni yang membuat mereka tidak perlu belajar Al-Quran dan hadis, padahal Rasul saja belajar dari diajari oleh malaikat Jibril. Contoh yang nyata teman-teman sekalian di dalam NU, pengagungan terhadap para kiai hingga diminta wasilah pada kuburan. Ziarah kubur yang berubah menjadi pemujaan kubur. Perlu kita ketahui bersama, teman-teman sekalian, di dalam NU sangat umum ditemui kultus terhadap kiai dan para tokoh tarekat. Umat diajari untuk taat buta kepada guru mursyid, bahkan dalam hal yang tidak masuk akal. Apa bedanya dengan gereja Katolik yang menyucikan paus? Di mana posisi dalil Al-Quran dan Sunnah jika semua harus manut kiai? Ini yang menarik teman-teman sekalian. Ritual tasawuf berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Ritual-ritual seperti zikir berjamaah dengan gerakan yang aneh, menyebut-nyebut nama Allah dengan cara yang menyimpang seperti hu, ha, tawasul kepada orang mati, maulid dengan pujian yang berlebih-lebihan terhadap Nabi SAW sampai dianggap hadir di majelis. Semuanya tidak ada dalil dari Nabi dan para sahabat. Ini adalah warisan kebatinan sufi. Salah satu yang sangat bahaya terbesar tasawuf adalah menjadikan umat pasrah buta terhadap takdir dengan dalil tawakal. Padahal tawakal yang benar adalah berusaha dan bertawakal, bukan pasrah tanpa usaha. NU yang didominasi tasawuf akhirnya mengajarkan umat untuk pasrah tanpa kritis, menumbuhkan sikap tidak peduli terhadap kemungkaran dengan alasan jangan suudzon, menutup ruang amar ma'ruf nahi munkar dengan dalil kiai tahu yang terbaik. Teman-teman sekalian, tasawuf dalam NU cenderung menghindari pembahasan tauhid yang kritis dan tegas. Mereka lebih suka pembahasan cinta, rahmat, damai yang akhirnya membuat mereka mengabaikan bahaya bid'ah dan kesyirikan. Menganggap kelompok sesat seperti Syiah dan liberal hanya beda pendapat saja. Bahkan sebagian tokoh NU
tasawuf mengajak dialog dengan Syiah dan menolak mengkafirkan Ahmadiyah. Dalam praktiknya, teman-teman sekalian, tasawuf menjadi jalan masuk syirik besar. Meminta kepada wali yang sudah mati. Percaya wali bisa mengatur urusan dunia. Ritual menyimpang seperti menakiban, selamatan, dan tahlilan yang tak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Fatihah ayat 5, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tasawuf menabrak ayat ini secara terang-terangan, teman-teman sekalian. Kesimpulannya, NU harus bersih dari tasawuf jika ingin lurus. Sudah saatnya kita menyadarkan umat bahwa tasawuf adalah racun yang membunuh akidah secara perlahan. NU tidak akan pernah menjadi pembela Islam sejati selama tasawuf masih menjadi ruh gerakannya. Solusinya sangat mudah, teman-teman sekalian. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Tinggalkan seluruh bid'ah dan kesesatan spiritual tasawuf. Bangun umat dengan tauhid yang benar, bukan fatamorgana cinta sufi. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, tasawuf bukan solusi, tapi justru akar penyakit dalam tubuh aswaja. Dengan dalil pendekatan diri kepada Allah, tasawuf justru menjauhkan umat dari tauhid yang murni. Ia menyusup ke dalam ritual-ritual, pemikiran, bahkan mentalitas umat, lalu menggantikan ajaran Nabi dengan warisan filsafat, mistisme, dan kebatinan. Aswaja NU hari ini jika masih menjadikan tasawuf sebagai pilar utama, akan terus mengarah kepada penyimpangan. Itu di dalam akidah, memperlebar pintu bid'ah dan syirik serta melemahkan umat dalam berpikir kritis, berdakwah dengan hujjah dan membela kebenaran. Jika NU benar-benar ingin membela Islam, maka langkah yang pertama dan paling penting adalah tinggalkan tasawuf. Kembali kepada manhaj salaf, kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Tanpa itu, klaim penjaga akidah Al-Sunnah wal Jamaah hanya akan menjadi slogan kosong yang menipu umat Islam. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.